peluang pasar untuk yang entok per daging ke depannya itu khususnya di Jawa Barat lah, di wilayah jenengan itu kira-kira potensinya seperti apa untuk yang superan pedaging itu? Apakah terbuka lebar, kebutuhannya meningkat, naik, atau seperti apa, Mas? Oke, kalau dari pasar ya Bang ya, ini kita ngomong dari paling bawah itu meri Bang. Meri itu saya per hari ini tuh ada orderan 50 ekor meri minimal itu ya. Itu kalau misalkan saya bisa supply per hari per minggu ya, per minggu. Kalau antrian sih banyak sebenarnya, tapi tiap minggu bisa, tiap minggu saya minimal 50 ekor. Jadi saya tinggal supply ke mereka. Ada yang Siap nampung. bandar lah ibaratnya. Ada yang nampung. Nah itu ada juga kita di Majalengka itu udah siap nampung tuh 500 ekor meri. Cuman masalahnya Bang, 500 ekor meri itu tidak bisa disiapkan untuk dari satu kandang Bang. Iya. Jadi saya punya rekanan tuh saat ini berarti ada 3 kandang Bang. 3 kandang aja Bang, itu kita dalam waktu bersamaan 500 ekor tuh susah Bang. Gitu. Jadi ya permintaannya banyak, demandnya banyak, supply-nya ini yang kita bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman, sore ini saya akan mencoba untuk melakukan wawancara dengan salah satu peternak entok yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat ya. Nanti kita bisa kenal langsung bagaimana pengalaman beliau. Ini Mas Andi namanya, nanti silakan Mas Andi bisa kenalan langsung bagaimana pengalaman ternak entok ya. Kita sudah nyambung dengan Mas Andi. Sehat Mas Andi? Oke, Mas Rinto, saya Andi S. Wibisono. Saya posisinya sekarang lagi di Cirebon, daerah Gempol, di Gempol Palimanan lah, banyak orang kenalnya. Jadi awal mula main entok ini atau beternak entok ini, jadi ada keresahan di dalam diri saya itu untuk nanti orang tua saya pensiun. Itu apa sih yang akan mereka kerjakan atau akan mereka untuk masa tuanya gitu. Nah saya coba di sini kan ada pasar hewan ya, pasar unggas di Cirebon itu ada pasar unggas. Jadi saya datang ke pasar unggas itu, kemudian saya beli entok sepasang itu Rambon. Saat itu saya belum tahu ada jenisnya yang lain seperti itu. Nah, kan saya analisa 2 Bang, bebek sama entok akhirnya. Itu si bebek pemainnya banyak Bang, tertantanglah di entok. Saya nanya-nanya sama teman beberapa orang, kalau saya main entok gimana Bang? Dia itu adalah penyalur ikan gurame di daerah Cirebon, ke hotel-hotel, ke tempat makan gitu kan. Nah saya tanya sama dia, kalau saya main di entok gimana? Oh entok pasarnya masih sulit. Jawabannya semua orang, pertanyaan pertama adalah orang sulit, mau dijual kemana? Itulah jadi saya selalu. Cuman saat kita di pasar di bawah itu tuh penjualannya bagus gitu kan. Saya posting harga segini, misalkan saya posting entok harga segini, langsung datang gitu, bahkan yang nyari juga banyak. Ini Mas Andi di desa mana namanya ya? Di Gempol Palimanan. Gempol Palimanan, Jawa Barat ya? Jawa Barat. Oke. Mas Andi itu kalau sekarang di wilayah Jawa Barat itu saat ini Mas Andi piara apa ini? Konsentrasi di mana ini? Konsentrasinya di entok. Masih di entok, nanti jenisnya kita ceritain. Entok jumbo, Rambon atau entok lebih ke jumbo, arahnya lebih ke jumbo Bang. Tapi kita punya superan juga, superan Rambon lah. ya? Kalau di Jawa Barat hari ini yang paling laku pasarnya itu di kelas kontesnya atau di kelas pedagingnya? Kelas kontes banyak Bang, kelas kontes, cuman
jadi itu punya pasar tersendiri lah. Kelas kontes itu di sekitar 40 an. Nah kemudian untuk kelas konsumsi itu dari Supran ke Rambon itu sebenarnya lebih banyak gitu, karena dia ada kebutuhan konsumsinya bang. Oke. Oke, bisa digambarkan Mas, potensi entok pedaging yang ada di Jawa Barat itu kebutuhannya seberapa besar, kemudian supply dari peternak itu seberapa banyak, kemudian kira-kira butuh berapa kira-kira begitu? Jadi untuk kebutuhan yang paling kecil aja bang ya, itu untuk pesantren atau pengajian bang, itu mereka tuh setiap mengadakan pengajian tuh ya minimal itu mereka 5 ekor sampai 10 ekor. Itu aja saya kurang begitu tahu tiap pengajian itu setiap apa aja, cuman itu aja mereka sangat butuh banyak. Nah kemudian untuk apa, penjualan anakan minti itu sangat-sangat cepat, tapi ya kita negosiasi harga kan gitu, pembelian banyak atau pembelian sedikit gitu untuk minti. Kemudian untuk lanjutan pembesaran bang, jadi saya bilangnya lanjutan pembesaran tuh gini, yang umur 2 bulan atau 3 bulan kan biar cepat nih, ada yang kita lempar ke orang. Nah itu kan ada harganya gitu kan, yang kelas-kelas Rambon, nah itu di Rambon atau Supran dilempar ke orang. Nah dia yang pembesaran dari 2 bulan sampai dengan ngos gitu, sampai dengan dewasa. Oke, berarti dari sisi pemasaran pedaging sebetulnya lancar ya untuk entok pedaging di Jawa Barat ya, lancar ya. Lancar. Untuk entok jumbo kontes juga jalan ya. Jalan. Gitu. Oke, kalau di pengalaman jenengan sendiri untuk membesarkan entok yang hari ini dipelihara itu, untuk sisi pakannya bagaimana manajemen yang jenengan terapkan, Mas? Kalau dari sisi pakan saya sudah pernah nyoba pakai ampas tahu, kemudian pakai eceng gondok, kemudian pakai apa, pur pabrikan, kemudian pakai tepung roti. Di Cirebon itu ada pabrik tepung roti yang ini ya, tepung roti BS basi itu. Terus ada lagi ampas jagung gitu. Jadi menurut saya bang, kadar proteinnya entok dewasa, kita bilangnya yang untuk petelur ya, dewasa itu di sekitar 14 ke 18 lah, nggak perlu lebih tinggi lah gitu. Nah, sebenarnya itu aja yang tercapai dulu. Kemudian juga kalau kelebihan protein badannya dia gemuk banget, malah jadi susah, berat ya, si jantannya itu berat. Karena kalau jantannya terlalu berat juga, karena pernah ada kejadian kita itu sayapnya patah dia. Itu juga permasalahannya, kayak kandang bambu di tingkat itu kan, itu juga bisa jadi kendala. Oke, untuk pakan berarti campurannya apa aja yang hari ini diterapkan jenengan? Yang sekarang itu ampas jagung. Nah itu dia bentuknya kayak serbuk, dia memang di sini ada yang jual ampas jagung, kemudian dicampur dengan tepung roti dan tepung roti dari pabrik BS itu. Tapi saya makanya sedikit lebih banyak ke ampas jagung sama pur 144 itu pabrikan lah, makan pabrikan itu lumayan lah. Penggunaan ampas jagung, katul dengan roti BS itu pertumbuhan entoknya, telurnya banyak berarti ya? Ya, stabil lah. proteinnya masuk stabil, karena kita juga pakai tambahan lagi mineral. Jadi mineral untuk telur itu kan. Premix. Gitu. Premix ya, kayak premix gitu. Tambahan telur. Oke. Jadi stabil gitu. Itu kira-kira boros sudah itu? Kalau itu kan hampir semuanya kan beli ya? Ya. Biayanya gimana? Bengkak enggak dengan ini ya? Jadi karena kan di kandang saya, jenis di kandang lah ya. Jenis di kandang itu kan kita lebih ke sekitar 80% jumbo, 20% Supran gitu. Jadi harganya itu lumayan dongkrak bang. Jadi kalau misalkan
kita mainnya kalau si anakan Supran ini itu yang kita jual untuk tutupin pakannya si jumbo-jumbo gitu. Nah kemudian nanti saat si anak jumbo itu netas semua, setengahnya kita jual bang. Itu nutup ya gitu. Terus nanti ya nutup. Nah setengahnya itu pembesaran itu kan kalau kita ya hoki-hokian lah ya namanya, walaupun nanti pas besar banyak kan jantan apa betina, itu kan harganya udah lumayan bang, walaupun kita nggak jual harga kontes lah ya, karena kan yang harga kontes itu pasti harus tembus di 1 meteran lah, sebenarnya di 95 jantan itu kalau udah di atas 100 lah, mendekati 100 itu udah lumayan harganya. Anakan entok jumbo berapa di situ, anakan entok jumbonya? Anakan entok jumbo itu umur 4 hari lah, 4 hari sampai 7 hari itu di range 40-50 lah. Oke. Kalau anakan entok superan berapa di situ range-nya? Superan kita mulai dari 17.000 bang. 17.000 paling nego-nego, kalau beli sedikit 15.000 ya, kalau dia beli banyak ya bisa lah kurang sedikit. Kenapa kan? Karena kalau buat pedaging bang, main di superan itu yang pertama pembesarannya cepat, karena jantan itu jantan jumbo yang kelas biasa lah gitu. Nah itu pembesarannya lumayan bang, nggak kayak rambun biasa kan. Kalau kita pelihara, kalau nggak percaya itu aja beli satu yang jumbo, terus yang superan, sama beli yang rambun biasa dari anakan rambut. Nanti kelihatan di umur 1 bulan ke 2 bulan itu perbandingannya dengan pakan yang sama, itu perbandingannya jauh lah. Jauh ya. Tapi kita harus tahu kualitas ininya ya, induknya ya. Kalau dari sisi obat-obatan, apa yang dilakukan jenengan untuk manajemen kesehatan entoknya? Kalau untuk dewasa itu kita pakai jamu bang, Puteja itulah kan, ada yang siap pakai yang di online itu kan ada Putejanya gitu, atau bikin sendiri, atau kalau kita punya ini bang, punya saudara atau tetangga yang jualan jamu, itu bisa bang minta ampasnya, kan dia ada ampasnya tuh, ampas jamunya. Nah itu diminta, kita rebus lagi bang, lebih murah itu bang. Kita baru tahu ternyata saya kayak gitu. Jadi kalau sama tukang jamu dekat rumah kita itu, kita harus akur juga untuk minta ampasnya kan, lumayan kan, udah modal kita kan. Gitu kan, itu prinsip dasarnya. Kalau memang mau untung banget bang, kalau bisa semuanya nggak ada kos. Itu aja sebenarnya dasarnya, udah itu aja. Kalau di Jawa Barat yang menerapkan peternakan entok dengan pakan alternatif banyak nggak Om? Menggunakan sampah atau dengan limbah rumah makan atau enceng gondok, itu banyak nggak? Kayaknya tetap dia ada tambahan sih bang, cuman yang saya ketemu tuh banyak kan masih pakai dedek sama itu bang, jagung ya? Sama pur ya? Makan pabrik. Kebanyakan itu makanan utamanya. Paling nggak gini bang, ini sih nanti biar dicoba masing-masing ya, itu pur 144 atau yang sekelasnya di protein sekitar 36 itu kan. Nah itu di mix sama dedak. Nah itu perbandingannya bisa 1:2, 1:3, atau 1:4. Nanti kelihatan dari besaran si entoknya. Nah nanti tambahannya sayuran dari pasar atau dia enceng gondok. Peluang pasar untuk yang entok pedaging ke depannya itu, khususnya di Jawa Barat lah, di wilayah jenengan itu, kira-kira potensinya seperti apa untuk yang superan pedaging itu? Apakah terbuka lebar, kebutuhannya meningkat, naik, atau seperti apa mas? Oke, kalau dari pasar ya bang ya, ini kita ngomong dari paling bawah itu meri bang. Meri itu saya per hari ini tuh ada orderan 50 ekor meri minimal itu ya. Itu kalau misalkan saya bisa supply per hari, per minggu ya, per minggu. Kalau antrian sih banyak sebenarnya, tapi tiap minggu bisa, tiap minggu saya minimal 50 ekor. Jadi saya tinggal supply ke mereka. Ada yang siap nampung, bandar lah ibaratnya. Ada yang nampung.
Nah itu ada juga kita di Majalengka itu udah siap nampung tuh 500 ekor meri. Cuman masalahnya bang, 500 ekor meri itu tidak bisa disiapkan untuk dari satu kandang bang. Iya. Jadi saya punya rekanan tuh saat ini berarti ada 3 kandang bang. 3 kandang aja bang, itu kita dalam waktu bersamaan 500 ekor tuh susah bang. Gitu. Jadi ya permintaannya banyak, demandnya banyak, supply-nya ini yang kita bingung. Makanya iya untuk di meri ya, Yeah. di anakan aja itu permintaannya banyak sampai antri-antri. Yang penting gini bang, kalau saya sih kalau misalkan saya jual itu sehat, saya bilang sehat. Kalau misalkan itu sakit, saya bilang sakit gitu bang. Jangan sampai kecewa, jadi biar ada repeat order ya kan gitu. Terus juga dikasih ilmunya bang, jadi siapa yang beli ke saya tuh makan minumnya ini, nanti kalau dewasa makannya ini, minumnya ini gitu. Jadi nggak cuman jual untung aja, tapi juga ilmunya dikasih bang. Oke, kalau yang tahap berikutnya yang 1 bulan atau 2 bulan? Nah itu di kelas 1 bulan 2 bulan itu kan terusan. Jadi nah terusan itu 2 bulan sampai 3 bulan. Kemarin tuh ada orderan di Majalengka juga itu 80 sampai 70 ekor bang, di umuran 1 bulan sampai 2 bulan. Kenapa 1 bulan itu kan dia udah mulai tumbuh bulu bang, 2 bulan tuh udah mulai tumbuh bulu. Nah itu kan resiko sakitnya tuh lebih sedikit, dia udah mulai turun kandang kan, ibaratnya orang udah turun kandang. Itu ada yang main di situ, terus ada yang main di 4 bulan itu dia pasarnya ke restoran. Di Majalengka itu udah ada bang rumah makan entok besar gitu, sebenarnya lumayan beberapa restoran tuh udah mulai buka. Nah menurut saya bang itu peluang loh, belum ada ya kan, lumayan banyak rumah makan entok tuh belum ada. Nah harusnya ada pemain di situ juga kan, tapi memang mulai tumbuh. Nah itu 2 sampai 3 bulan itu 4 bulan 6 bulan itu dia biasanya kalau buat ini bang regenerasi kandang bang. Kadang ada yang kandangnya entoknya sudah tua-tua. Nah itu kan dia mau regenerasi atau mau pemain baru ya kan. Nah itu di 4 bulan 5 bulan. Cuman kenapa di 4 bulan ke 5 bulan itu kan biar penyesuaian kandang. Kalau misalkan mau main entok yang nggak disekat, dilepas itu di umbaran, itu kan harus seumuran bang. Itu karena entok itu kan kalau di umur udah dewasa, udah ngos itu dia teritorial kan. Gitu. Kalau dia nggak dari kecil bareng, 5 bulan lah, umur 5 bulan 6 Tawur, bulan, ya? dia nggak dari kecil bareng, ribut ya kan. Gitu. Jadi kalau mau main kandang umbaran kan ada yang mau main bibit gitu, memang agak lama. Cuman resiko dia ribut di dalam kandang tuh lebih kecil, itu akur dia. Nah sedangkan kalau itu kan 4 bulan 6 bulan. Kalau misalkan udah masuk di umur dewasa itu udah bang, itu banyak banget itu kalau ada yang mau main, dia di Cirebon itu ya kan permintaannya lumayan itu ya kan? Yeah. Banyak lah pokoknya lah. Kalau misalkan ibaratnya ada yang supply 10 ekor 20 ekor ditaruh di kampung, wah mantep itu ya kan. Oke, ya kalau harga jual kan tergantung ini ya, tergantung pembeli kan. Kalau ini mas, berarti untuk peluang pasar untuk entok pedaging katakanlah, untuk entok superan tadi itu sangat terbuka lebar ya, sangat terbuka lebar. Terus kendala sebetulnya yang dihadapi para peternak kemudian, mengapa kok kemudian mereka tidak memulai untuk beternak entok superan katakanlah, atau entok pedaging itu kendalanya apa sebetulnya sih? Kok nggak, peluang pasar sudah ada tapi kok nggak memulai untuk ternak entok begitu? Kendalanya itu adalah tadi bang, saat mereka ketemu di pilihan mana sih pasarnya yang paling banyak secara visual itu banyakkan bebek bang. Ibaratnya warung pecel lele di pinggir jalan itu kan adanya bebek, bukan entok kan gitu. Jadi cara perhitungan orang, wah yang banyak bebek yang banyak, makanya miaranya bebek gitu. Padahal
pasarnya entok tuh masih terbuka Terbuka luas, lebar ya. apalagi di daerah yang itu ibaratnya paling suka entok, contohnya kayak Medan ya, Aceh, Medan, terus Cirebon, ya kan, terus Indramayu, pokoknya yang dia identik dengan pedesan kayak Lampung. Nah itu masih terbuka lebar bang. Gitu. Ya karena memang mindset peternak atau masyarakat itu masih apa ya, kalau mau ya belum percaya diri ketika ternak entok skala besar itu belum percaya diri bisa jual, kira-kira begitu. Ya semoga dengan tayangan ini teman-teman atau peternak-peternak pemula bisa lebih yakin bahwa potensi entok pedagang itu cukup luas sebetulnya kalau kemudian bisa dibudidayakan secara lebih ke serius. Kalau tantangan ke depan ini Mas, tantangan dalam beternak entok yang pernah jenengan alami itu apa kira-kira yang paling sulit sebetulnya? Tantangan yang paling sulit itu kalau dibilang udah suhu tuh dia harus bisa ngelewatin yang namanya penyakit mata biru. TB itu dari penyakit nih, mata biru. Jadi bang, mata biru itu sebenarnya dia punya gejala, kan? Bisa dari flu, itu kan entoknya nanti dia kayak itu ya kan. Nah, ada lagi ada lagi dia yang memang lumpuh. Nah sejauh ini bang, saya tuh yang bisa saya sembuhin itu yang berak hijau sama flu gitu. Tapi kalau yang lumpuh itu saya memang ada beberapa orang yang bilang itu bisa disembuhkan, cuman saya belum bisa ya. Nah ini kemarin juga ada satu, tapi kalau yang lumpuh itu nggak banyak bang, paling cuma satu, ya kan, 1 ekor gitu. Tapi kalau yang berak hijau sama yang flu itu, wah itu bisa langsung semua itu bang. Gitu. Nah cara penanganannya nih kalau untuk penyakit itu dipisahkan bang. Jadi kita tuh tiap pagi tuh harus, kalau masih skala nggak terlalu besar ya, dilihat dari beraknya dia yang ada di kandang. Nanti kalau misalkan dia ada yang misalkan kita lihat nih, ada yang berak hijau, biasanya dia misah bang dari kerumunan makan itu. Hari pertama dia makannya terakhir bang, jadi dia nanti datang kucuruk-kucuruk, dia kan saat terakhir makan. Nah nanti di hari kedua dia akan berpisah, nanti dia nggak mau makan. Nah disitulah dia waktunya dia sebenarnya penyembuhan itu 5 hari. Nah kita harus bisa lihat saat entok kita yang misalkan main umbaran atau dia main kalau main yang tak bisa itu kalau yang satu paket itu lebih enak kelihatannya. Kalau misalkan ada kematian kan cuma sekotak itu aja. Tapi kalau main umbaran bang, itu dia kelihatan satu ada yang makannya telat atau ini, kita liatin bang, perhatiin aja. Nanti dia kalau nggak berak hijau, kalau nggak lihat hidupnya dia dikupas. Nah itu hari kedua bang, makanya dia putih kayak lain, dia sering orang bilang mata biru. Nanti kalau enggak dia langsung kayak telo dia. Nah itu sebenarnya bang, itu di hari kedua kalau misalnya kita udah ngeliat dia jalan makannya udah telat, itu beraknya udah kelihatan hijau, langsung kasih obat-obatan pabrik, ya kan, itu jenisnya banyak lah ya kan. Nah terus dikasih jahe, potongan jahe, saya selalu potongan jahe, terus sama bawang putih, kalau gula merah terserah mau dilolohin atau mau dipakai suntik cairan gitu kan. Itu 3 hari bang, itu 2 hari 3 hari kasih itu dipisah ya bang, jangan sampai gabung sama yang lain. Nah nanti sambil itu dipisah, lihat yang lain ada lagi nggak yang di belakangnya dia. Nah siapa tahu ada lagi kan, dia biasanya kan merembet kan banyak. Nah itu saya waktu itu pernah sekarang tuh kalau udah DP 2 sampai 1 sampai 2 tuh saya bisa itu hari kedua atau hari ketiga bang, biasanya itu lagi kan pakai terus bawang putih sama gula. Gula itu buat tenaga dia. Nah kalau misalkan enggak, gulanya itu dicampur sama kuteja lagi di air, itu hari pertama bisa sembuh. Beda-beda dia, entok tuh beda-beda. Ada yang hari pertama dia langsung sembuh, bisa makan normal, atau dia 2 ketiga. Nah kalau 2 ketiga dia nggak ketolong bang, udah biasanya di hari pertama matanya di sebelah, besok dua-duanya baru dia telo
gitu. Itu penyakit bang, banyak kan dewasa gitu. Tapi Oke. kalau untuk anak itu flu ya, misalnya flu itu cuma bulan tersumbat. Yang gampang itu adalah umur 1 bulan ke atas, jadi hidungnya itu kelihatan kayak tersumbat. Itu sebenarnya disemprotin air yang atau diuap kayak uap bayi bang. Kan ada bayi yang diuap gitu. Nah itu. Oke. Itu aja sih bang penyakitnya. Betulnya Yang penting kuteja paling. Kuteja itu ya, tradisional malah lebih nganu ya. Tradisional. Ya, tradisional. Oke, kalau jenengan populasinya hari ini total berapa tadi itu? Populasi indukan itu berarti 30. Terus untuk anakan saya lagi regenerasi jumbonya jantan itu ada sekitar 8 sampai 10 bang. Lancar ya? Regenerasi. Lancar semua ya produksi ya? Produksinya lancar ya indukannya ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai habis sudah, udah ada yang antri bang. Ada Antri. nantilah saya share itu dia pembeli sebelumnya beli superan. Terus saya selalu gini kalau yang beli ke saya, bang, saya pengen tuh orang tuh ilmunya dapat bang. Saya kan main dari Januari sampai Agustus kan 8 bulan ya. Tapi saya pengen orang tuh biar ilmunya dapat. Jadi kalau dia beli superan, saya bilang, bang, ini beli 1 jumbo ini buat belajar. Jadi sekalian besarin superan biar punya jumbo 1. Saya bilang jadi sekalian belajar. Nah, jadi dari orang yang beli itu dia bilang, bang, yang jumbonya ada lagi nggak? Jumbonya ada lagi nggak? Gitu kan? Ya saya bilang itu kan ini nunggu lahiran, nunggu apa? Saya bilang, kalau saya ngambil dari kandang lain bang, kalau untuk jumbo, kalau kualitas jantannya saya nggak tahu. Nggak berani ya? Nggak berani. Tapi kalau dia bilang bang, Oke. Apalagi yang belum dibincangkan ini? untuk tantangan bang, tantangan ke depan itu kan semakin banyak ya pemain entok lah, mau dari skala lini mau dari kecil ini ya kan. Nah kalau bisa sih sebenarnya kita harus ada, yaitu asosiasi Aspen itu kan harusnya bisa menaungi misalkan harga pasaran atau gimana lah ya gitu. Jadi biar kita itu nggak perang harga mungkin ya kan di pasaran begitu sih Pak. Ya memang balik lagi kebutuhan bang. Memang kadang orang-orang yang ini kita harus hati-hati saat orang jual murah itu, apalagi buat yang mau belajar ya. Saya pernah kejadian saya bang, saya waktu awal-awal saya pernah punya entok itu sekitar 10 lah bang. Malam-malam saya lihat postingan harga murah ya kan? Saya beli bang. Saya 2 kali kejadian, satu beli di tempat yang enggak ini lah, malam-malam biasanya belinya. Terus saya bawa pulang bang. Nah ternyata jadi hati-hati dengan yang beli harga murah itu, dilihat kalau bisa tuh beli entok siang, jadi dilihat dari makannya, dari beraknya itu bang. Gitu. Jadi untuk pemain entok yang baru tuh jangan sampai udah ketipu. Punya 5 ekor sampai 10 ekor cuman nambahin 2 ekor ya kan. Nggak taunya malah kena mata biru semua bang. Habis semua itu bang kendalanya bang. Oke, terima kasih Mas Andi. Itu dulu, ini sudah hampir 1 jam ya, 40 menitan kita ngobrol tadi. Terima kasih waktunya, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang melihat channel YouTube saya. Betul. Nanti kalau ada yang mau main, belajar atau apa yang mau ditanyakan bisa langsung aja. Kontak HP Mas, bisa disampaikan Mas? Nanti di share di ini aja ya. Oh, di share, oke. Oke. Itu aja ya. Semoga kita bisa berguna untuk rakyat kecil di sebelah kita ya. Amin. Itu aja sih. Amin. Ya. Makasih Mas Andi. Makasih ya. Terima kasih. Siap. Yo, Assalamualaikum. Salam.